Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Semangat ya menuju senam PTN dalam pemilihan jurusan, dan semangat juga nih menuju UTBK 2021. Jangan hanya disetelin aja senam PTN aja ya, dan materinya dicicil dari sekarang. Oke. Adik-adik semua, kali ini kakak mau bahas tentang analisis nilai rapor lagi yang lulus di SNMPTN 2020. Nah, kali ini kakak mau bahas 2 PTN langsung dari yang lulus di Universitas Brawijaya sama Universitas Diponegoro atau Undip. Oke adik-adik, nah bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, pastikan tekan tombol like-nya, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar adik-adik gak ketinggalan informasi dari kakak, karena kakak sering update di YouTube. Dan follow juga Instagram kakak pradila.deviati20. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik semua, untuk pertama ini kakak mau bahas analisis nilai rapor yang lulus di Teknik Informasi Universitas Brawijaya. Oke, seperti biasa kakak cari dulu nih berapa nilai rata-ratanya ya. Oke adik semua, kakak di sini udah mencari nilai rata-ratanya seperti biasa menggunakan rumus, dengan nilai rata-rata akhirnya adalah 85,1. Oke, sekarang kita analisis satu persatu nilai per mapelnya. Kita fokus ke matematika dulu, dimana matematika ini nilai semester 1-nya 81, semester 2-nya juga 81, berarti tetap, semester 3-nya 77, berarti turun sebesar 4 poin, jadi 77, kemudian semester 4-nya naik 2 poin, jadi 79, dan naik lagi, ini besar kali kenaikannya ya, yaitu menjadi 90 di semester 5 itu sebesar 11 poin dengan rata-rata 81,6. Next lanjut, untuk bahasa Indonesia semester 1-nya adalah 83, semester 2-nya naik 7 poin di 90, dan datar juga ya, 90 juga semester 3-nya, semester 4 naik 1 poin, dan semester 5 naik 1 poin dengan rata-rata 85,4. Oke, sebelumnya kakak mau nandain nilai kira-kira yang mengalami penurunan dulu ya, biar jelas. Oke, kita lanjutkan untuk bahasa Inggris. Nilai rata-rata semester 1-nya 83, kemudian naik sebesar 7 poin di semester 2, lalu datar juga ya dengan 90 juga di semester 3, naik 1 poin lagi di semester 4, dan semester 5-nya juga naik juga 2 poin dengan rata-rata akhir 89,3. Oke, kita lanjut ke biologi. Semester 1-nya nilainya 81, naik 3 poin di semester 2, lalu naik 2 poin di semester 3, naik 3 poin di semester 4, dan naik 1 poin di semester 5 dengan rata-rata 87,7. Berarti ini rata-rata naik juga ya. Next, fisika lagi. Fisika 77 dengan naik 3 poin di 80, lalu naik 3 poin di semester 3, naik 4 poin di semester 4, dan naik 1 poin di semester 5 dengan nilai rata-rata akhir 84,5. Next, kimia. Kimia semester 1-nya 78. Oke, jadi dapat kita lihat ya, kebanyakan juga ada nilai sekitar nilai 7 ya, nilai 7-nya juga ada beberapa. Kalau semester 2-nya itu naik 2 poin, semester 3-nya 75, semester 4-nya naik
menjadi berapa poin nih? 9 poin ya. Dan semester 5 naik 6 poin dengan rata-rata akhir 90,2. Oke, berarti penurunannya terjadi di semester 3. Oke. Setelah kita lihat rata-rata per semester itu kebanyakan naik semua ya. 80, 84, 83, 86 sampai dengan 90,5. Dan rata-rata akhirnya adalah 85,1. Oke. Dan nilai rata-rata yang per semesternya itu matematikanya 81 ya. Se-Indonesianya 85. Berarti nilai yang paling menonjol di sini bisa kita lihat itu adalah di nilai bahasa Inggris, biologi, bahasa Indonesia ya. Nilai tertingginya terdapat di 89 yaitu bahasa Inggris, selebihnya juga meningkat. Oke, bagi adik-adik pejuang Universitas Brawijaya yang memiliki gambaran rata-rata seperti ini ya, ada nilai 7 pun nggak masalah, dan rata-ratanya 85,1, silakan aja mencoba untuk daftar di Teknik Informasi Universitas Brawijaya, di mana peserta Olimpiade Biologi itu kedua-duanya. Oke, dia lombanya ada 2 kali, berarti dia cuma melampirkan sertifikat Olimpiade Biologi sebagai peserta. Oke, berarti nggak ada sertifikat juaranya ya nggak masalah. Oke, yang menonjol di sini berarti nilainya itu dengan rata-ratanya 85,1. Untuk teknik informasi bisa kita lihat ya, itu biasanya dilihat nilai fisika sama nilai matematikanya gitu. Tetapi nilai yang menonjolnya padahal itu cuma di bahasa Inggris, biologi gitu. Nah, jadi kita nggak bisa ya melihat secara langsung transparannya bagaimana pembobotan dalam nilai SNMPTN itu, karena tidak ada secara terang-terangan itu dibuka. Jadi kita juga bisa melihat mungkin dari alumni yang pernah lulus di sana berapa banyak, kemudian nilai rata-rata akhirnya itu gimana kayak gitu. Dan bisa juga dilihat dari sertifikat mungkin yang bisa dilampirkan gitu. Oke, mungkin adik paham ya bagaimana penilaian dari SNMPTN tersebut, dan pandai-pandailah memilih peluang kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut ke teknik sipil Undip. Bagi adik yang pejuang teknik sipil, beginilah nilai rata-ratanya ya. Kita cek dulu berapa nilai rata-ratanya, kita cari. Oke adik, dari sini kakak udah mencari nilai rata-rata akhirnya yaitu 91,9. Oke, sekarang kita cek dulu ya satu-satu bagaimana naik turun nilainya dan berapa rata-ratanya. Oke, untuk semester 1-nya nilai matematikanya 90, semester 2-nya 92, naik 2 poin, dan semester 3-nya 90, berarti dia penurunan terjadi di semester 3. Kita kasih warna berbeda. Lalu semester 4-nya naik dan semester 5-nya juga naik, yaitu rata-ratanya 92,2. Nah, untuk bahasa Indonesia itu nilainya 88 ya adik, naik 1 poin menjadi 89. Kemudian semester 3-nya 90, naik 1 poin, semester 4-nya naik 4 poin, dan semester 5-nya naik sebesar 1 poin dengan rata-rata 91,6. Berarti ini secara keseluruhan dia naik ya. Lalu kalau kita lihat di bahasa Inggris, itu nilai semester 1-nya 88 dan naik 3 poin di semester 2, naik 2 poin di semester 3, lagi 3 poin di semester 4, lalu semester 5-nya naik 1 poin dengan rata-rata akhir 93 gitu ya. Berarti naik semua ya. Untuk biologinya semester 1 84, semester 2-nya naik 5 poin, semester 3 naik 1 poin, semester 4 naik 1 poin, dan semester 5-nya turun nih 1 poin. Berarti rata-ratanya 89,2. Untuk fisika
itu rata-ratanya 90 semester 1-nya, dan semester 2-nya 92, naik 2 poin. Kemudian semester 3-nya naik 1 poin, semester 4 naik 2 poin, dan semester 1 naik 1 poin dengan nilai rata-rata 93,2. Wow, tinggi ya. Oke, untuk kimia itu rata-rata semester 1-nya 90, rata-rata untuk semester 2-nya naik 1 poin 91, naik 1 poin semester 3, naik 1 poin di semester 4, dan naik 2 poin di semester 5 dengan rata-rata 92,2. Oke, nilainya cukup bagus ya, tidak ada angka 7 di sini. Sedangkan rata-ratanya 88 semester 1 dan semuanya naik ya. Setiap semester rata-ratanya naik dan rata-rata akhirnya adalah 91,9. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang mempunyai gambaran nilai seperti ini, ya tidak ada nilai 7-nya pun, oke, nggak masalah, kalian tetap semangat. Coba aja untuk daftar di Teknik Sipil Undip ya dengan nilai rata-rata 91,9. Yang perlu diperhatikan mungkin lebih ke apanya ya, perhatikan juga peluang kalian dalam mengambil jurusan kayak gitu ya. Untuk teknik sipil ini nilai rata-rata setiap mapel tertingginya itu jatuh di pada fisika ya. Fisikanya kita kasih dengan warna yang berbeda, lalu dinilai matematikanya adik-adik ya, di matematikanya juga. Oke, penurunannya di sini tadi apa ya? Oke, nah adik-adik kita nggak bisa melihat ya apakah setiap kampus tuh cara penilainya bagaimana. Contohnya saja tadi ada teknik informasi. Teknik informasi itu biasanya melihat nilai matematika sama fisika. Tapi di tingginya itu di bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama biologi. Oke, jadi ini tergantung PTN masing-masing gitu. Kalau di Undip ya itu kan teknik sipil memperhatikan nilai matematika dan fisika. Ternyata benar, nilai rata-rata tertingginya itu di matematika juga 92,2, lalu di fisika juga 93,2. Jadi ini sangat membuka peluang buat dia untuk lolos di teknik sipil Undip kayak gitu. Nah, rata-rata secara keseluruhan nilainya meningkat dan ada beberapa yang menurun di setiap semester 3 dan semester 5-nya doang, itu biologi sama matematika. Jadi kalau adik punya gambaran nilai seperti ini nggak masalah, coba aja. Nah, ternyata adik ini juga melampirkan sertifikat sebagai peserta Lomba Matematika Olimpiade Sains Indonesia sebanyak 2 sertifikat ya. Jadi nilai matematikanya itu lumayan tinggi, ditambah faktor pendukungnya adalah ditambah lagi sertifikat yang mendukung dia untuk lolos di teknik sipil Undip dengan sertifikat yang berhubungan dengan lomba matematika walaupun hanya sebagai peserta. So bagi adik-adik yang punya sertifikat juara sama peserta aja nggak masalah. Kalau kalian cuma punya sertifikat peserta doang ya nggak masalah, coba aja dilampirkan. Mana tahu itu menjadi nilai poin juga ya, karena kita nggak tahu gambaran transparannya penilaian SNMPTN, kita nggak tahu sampai sekarang tuh gimana. Yang penting lihat nilai tertinggi kalian di mapel apa, pilihlah jurusan berdasarkan nilai relevan. Karena kakak juga udah bikin ya video nilai rapor yang relevan untuk jurusan kalian, dan cek aja di samping kanan ini videonya. Oke, kalau kalian punya sertifikat lampirkan saja, dan juga lihat alumni kalian tuh lolos paling banyaknya di mana. Kalau misalnya kalian banyak alumni di situ ya memperkuat kalian untuk memilih jurusan tersebut. Oke, sekian dulu video dari kakak. Kalian jangan lupa ya cek video part 1-nya sampai dengan part 7-nya tentang analisis nilai, karena sangat membantu adik-adik nih dalam menentukan jurusan dan PTN yang mana yang cocok. Oke, tetap semangat. Kakak di sini juga membuat video persiapan UTBK tentang pembahasan kimia serta TPN juga, serta soal-soal mandiri lainnya. Silahkan aja cek playlistnya. Kalau kalian kesulitan mencari videonya, silahkan aja cek di playlistnya. Seputar SNMPTN ada, seputar kimia ada, seputar UTBK 2021 ada, dan seputar soal-soal mandiri juga ada. Sekian dulu video kali ini. Thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.